Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devi Resuputpitasari dari Offering A22 akan memaparkan materi tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Poin yang pertama, politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencangkup tiga pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan, dan tindakan mengenai pemerintah, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Dalam berpolitik terkandung tugas pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, pemberian petunjuk, dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab. Dalam Islam, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Secara historis, sikap politik yang ideal bisa diperoleh contohnya pada masa awal kepemimpinan Islam yang dipegang oleh Nabi Muhammad, kemudian para Khulafaur Rasyidin. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Politik dalam Islam bertujuan untuk iqamatud din wa siyasatud dunia, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik, agar politik membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Di antaranya, syura atau sering disebut dengan musyawarah, adil, amanah, musawah atau persamaan, dan ijma, kesepakatan. Kemudian poin yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara dibagi menjadi dua subbab, yaitu tipologi relasi agama dan negara, dan yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat tiga tipologi relasi agama dan negara, yaitu 1. Tipologi teodemokrasi, 2. Tipologi sekuler, 3. Tipologi moderat. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental, menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Dalam pandangan mereka, jika mereka mengakui keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mulkiyah Allah. Berikutnya, tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang mempertimbangkannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Sedangkan agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Kelompok sekuler ini disebut kiri Islam. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan teologis, yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu muslim. Jadi, agama dan negara harus dipisahkan. Yang terakhir, tipologi moderat. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Jadi, relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Negara menjadi instrumen politik untuk menegakkan nilai dan akhlak Islam yang bersifat universal. Menurut kaum moderat, prinsip-prinsip politik Islam mencakup pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan semua penduduk, dan keadilan. Poin yang ketiga yaitu institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devi Resuputpitasari dari Offering A22 akan memaparkan materi tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam.
Poin yang pertama, politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencangkup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan, dan tindakan mengenai pemerintah, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Dalam berpolitik terkandung tugas pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, pemberian petunjuk, dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab. Dalam Islam, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Secara historis, sikap politik yang ideal bisa diperoleh contohnya pada masa awal kepemimpinan Islam yang dipegang oleh Nabi Muhammad, kemudian para Khulafaur Rasyidin. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Politik dalam Islam bertujuan untuk iqamatud din wa siyasatud dunia, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik, agar politik membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Di antaranya, syura atau sering disebut dengan musyawarah, adil, amanah, musawah atau persamaan, dan ijma, kesepakatan. Kemudian poin yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara dibagi menjadi 2 subbab, yaitu tipologi relasi agama dan negara, dan yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu 1. Tipologi teodemokrasi, 2. Tipologi sekuler, 3. Tipologi moderat. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental, menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Dalam pandangan mereka, jika mereka mengakui keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mulkiyah Allah. Berikutnya, tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang mempertimbangkannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Sedangkan agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Kelompok sekuler ini disebut kiri Islam. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan teologis, yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu muslim. Jadi, agama dan negara harus dipisahkan. Yang terakhir, tipologi moderat. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Jadi, relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Negara menjadi instrumen politik untuk menegakkan nilai dan akhlak Islam yang bersifat universal. Menurut kaum moderat, prinsip-prinsip politik Islam mencakup pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan semua penduduk, dan keadilan. Yang kedua, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini bisa dilihat dari terpenuhinya tujuan-tujuan syar'i, yakin demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. 4 pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. 4 pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip dasar dalam politik Islam yaitu prinsip amanah. Segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Berikutnya, prinsip keadilan berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia tanpa pandang golongan dan jabatan. Kemudian yang ketiga, ketaatan. Prinsip ketaatan dalam menjalankan politik hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, prinsip musyawarah. Diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua. Poin yang ketiga yaitu institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Kata khilafah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada kata khalifah, yaitu pengganti, pengatur, atau wakil. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah. Pimpinan dalam sistem ini disebut khalifah. Istilah khilafah digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks ini, khilafah bersifat lintas negara. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah proses politik Islam dalam memilih pemimpinnya? Jadi begini, Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Kemudian kaum muhajirin dan ansor bermusyawarah hingga akhirnya terpilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Dari segi proses, pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan sistem baiat atau sistem demokrasi dengan berdasar pada al-amru syura bainahum. Kebijakan politik Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan meminta pendapat para sahabat, menunjukkan bahwa asas musyawarah tetap menjadi prinsip utama dalam suksesi pergantian khalifah. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab dipilih oleh sejumlah sahabat atas inisiatif Abu Bakar. Pada masa Umar, berlaku sistem baiat atau sistem demokrasi dalam hal memilih kepala negara dengan tetap berpegang pada prinsip al-amru syura bainahum, yaitu musyawarah. Sedangkan pemilihan Utsman bin Affan dilakukan dengan sistem formatur. Pemegang kekuasaan tertinggi pada masa Utsman berada di tangan khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum muhajirin dan ansor menginginkan Ali sebagai khalifah. Tetapi Ali menolak dan menginginkan pengangkatannya sebagai khalifah dimusyawarahkan oleh para sahabat. Akhirnya, hasil musyawarah menyatakan Ali sebagai khalifah. Selanjutnya pada masa dinasti Umayyah, lembaga khalifah menjadi sistem kerajaan yang otoriter. Ketika kekuasaan ada pada tangan dinasti Abbasiyah, konsepsi seputar khalifah bergeser menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Selanjutnya muncul gerakan anti-khalifah Abbasiyah dengan mendirikan kekuasaan di tingkat daerah. Mereka menggunakan istilah baru yaitu amir. Kata amir pertama kali digunakan untuk merujuk pada pemimpin yang memiliki kapasitas militer yang tangguh. Pada periode berikutnya, sebutan amir bergeser menjadi gelar bagi pemimpin negara Islam. Berdasarkan fakta historis tersebut,
tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin keempat, mengenai cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah. Cinta tanah air menimbulkan rasa nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, serta memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air, serta menjunjung persaudaraan dan kesatuan. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot. Sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Islam memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Bukti bahwa cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah yang layak diikuti adalah ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah 16 bulan, beliau rindu kepada Mekah dan Ka'bah. Beliau sering melihat ke langit, berdoa, dan menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah, hingga akhirnya terkabul. Kecintaan Rasulullah kepada tanah air atau kota Mekah diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan dalam seluruh tatanan hidup yang diawali dengan perbaikan akidah. Cinta tanah air tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tetapi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam mengajarkan umatnya untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya. Yang pertama, menjadi negeri yang aman sentosa. 2. Penduduknya dikaruniai rizki. 3. Penduduknya iman kepada Allah dan hari akhir. Doa ini menunjukkan cinta Nabi Ibrahim terhadap tanah air dan penduduk setanah air. Kecintaan pada tanah air juga ditunjukkan oleh para ulama yang menjadi mujahid dalam mengusir penjajah. Perhatian Islam terhadap bela negara tampak pula pada ayat yang menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara. Dalam hal ini, wujud cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara menghindari korupsi, jujur, taat pada peraturan. Yang kedua, cinta damai, anti miras, anti narkoba, anti judi. Yang ketiga, berpikir kebangsaan dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menghindari pergaulan bebas. Dan yang kelima, peduli lingkungan, adil, disiplin, dan berperi kemanusiaan. Kesimpulan yang didapat dari mempelajari materi ini adalah Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu wujud penerapan 4 pilar kebangsaan. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan damai. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.